Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Al-Madani dengan NIM 240410801009 dari kelas MPID. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara. Kata wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa ya, yang berarti melihat atau memandang. Jika ditambah dengan akhiran, maka secara harfiah berarti cara penglihatan, cara tinjau, dan cara pandang. Nusantara adalah sebuah kata majmu' yang diambil dari bahasa Jawa kuno, yakni nusa yang berarti pulau dan antara artinya lain. Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya. Wawasan Nusantara merupakan pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang memandang wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Konsep ini lahir dari kesadaran akan pentingnya integrasi nasional dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara ialah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial yang dimulai dari dalam mewujudkan nasionalisme yang tinggi. Itu bukanlah hal yang mudah, di mana dengan adanya globalisasi saat ini mengakibatkan liberalisasi serta dominasi pasar bebas. Adapun juga fungsi daripada wawasan Nusantara sendiri yaitu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Wawasan ini mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencangkup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu adalah wawasan kewilayahan Indonesia. Termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga ada wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan juga sosial ekonomi. Yang keempat, konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan sosial yang memegang peranan. Yang kelima, yaitu penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Pajawardana, NIM 240410800121. Izin melanjutkan dari presentasi Saudara Faiz. B. Sifat atau ciri-ciri wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai pandangan politik bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang mencerminkan komitmen terhadap persatuan, keadilan, dan ketahanan maksimal. Sifat-sifat seperti kesatuan wilayah, persatuan bangsa, kepentingan nasional, dan kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara memiliki beberapa ciri atau karakteristik yang membedakannya.
dari wawasan nasional bangsa lain. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri wawasan Nusantara. Yang pertama, integralistik, yaitu mengutamakan keseluruhan daripada bagian-bagian. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya persatuan dan keamanan, kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam mencapai tujuan nasional. Yang kedua, dinamis, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan lingkungan. Wawasan Nusantara tidak bersifat statis atau kaku. Yang ketiga, realistis, yaitu berdasarkan pada kenyataan yang ada. Wawasan Nusantara tidak mengabaikan atau menolak fakta-fakta yang ada di lapangan, tetapi juga mengakui dan memanfaatkannya. Yang terakhir, universal, yaitu sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Wawasan Nusantara tidak bersifat sempit atau egois. Nah, pemahaman dan penerapan sifat-sifat wawasan Nusantara ini perlu ditanamkan sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Baik, perkenalkan nama saya Ananda Syifa Zahra dengan NIM 2404108105. Ingin melanjutkan materi dari Saudara Wahyu Fajar Wardana. Baik, saya akan melanjutkan materi tersebut. Zona ekonomi eksklusif. Dalam pasal 55 dinyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif merupakan suatu daerah yang berada di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah penting bagi Indonesia dalam rangka mengelola sumber daya laut secara berdaulat dan dasar hukum yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Indonesia memiliki kewenangan untuk menjaga dan memanfaatkan zona ekonomi eksklusif. Namun, berbagai tantangan seperti illegal fishing, sengketa maritim, dan keterbatasan pengawasan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dalam UNCLOS tahun 1982, dinyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif adalah jalur di luar dan dengan wilayah laut yang tunduk pada rezim khusus, sebagaimana yang telah ditetapkan. Bagian ini yang meliputi hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan pada diri negara lain yang ditentukan secara konvensi ini. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang menetapkan bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya, dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal wilayah Indonesia. Latar belakang lahirnya konsepsi zona ekonomi eksklusif tidak terlepas dari tindakan sepihak Amerika Serikat dalam bentuk proklamasi Truman tahun 1945. Dalam waktu berlangsungnya konferensi hukum laut PBB 1 di Jenewa tahun 1958, Peru, negara-negara Amerika Latin mengusulkan yang dinamakan ekonomi zone. Tetapi usul Peru ini tidak mendapat tanggapan yang mengembirakan karena pada waktu itu negara-negara peserta menganggapnya terlalu ekstrim. Dan oleh Peru, usul ekonomi zone ini mendapatkan dukungan dari negara-negara Afrika. Pada waktu itu, negara-negara Afrika mengadakan seminar di Yaounde. Salah satu keputusannya berisi dukungan terhadap ekonomi zone. Selain mendapat dukungan negara-negara yang sedang berkembang, konsepsi
Economic Zone mulai menarik dukungan negara-negara maju seperti Kanada dan Norwegia. Sedangkan di Indonesia, konsep tentang zona ekonomi eksklusif diawali dengan paham wawasan Nusantara yang bermuat dalam Deklarasi Juanda tahun 1957 yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang perairan yang menyatakan bahwa Territorial Sea and Maritime Kringen Ordonanti 1939 diganti dengan wawasan Nusantara atau Archipelago Principle. Dalam konferensi itu, telah diakui prinsip wilayah laut teritorial yang lebarnya 12 mil ditambah 188 mil zona ekonomi sehingga seluruhnya berjumlah 200 mil dihitung dari garis dasar laut negara bersangkutan. Kemudian, pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret tahun 1980. Pada pembukaan Konvensi Hukum Laut 3 tersebut, dua pendapat yang sangat ekstrim, yakni dari satu pihak berupa usul yang menginginkan ditetapkannya lebar laut teritorial 3 mil dengan hak perikanan yang terbatas bagi negara pantai di luar batas laut teritorial tersebut. Sedangkan di pihak lain, ada suatu usul yang menghendaki perluasan laut teritorial sampai 200 mil dari pantai. Akhirnya dicapai suatu kompromi yang menetapkan lebar laut teritorial 12 mil dan di luar itu terdapat zona ekonomi eksklusif yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil dari laut pantai. Adapun berbagai tantangan dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tantangan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing. Zona ekonomi eksklusif Indonesia seringkali dimasuki oleh kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal. 2. Sengketa maritim. Beberapa wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan mengklaim negara lain seperti di Laut Natuna Utara yang berdekatan dengan klaim sepihak dari Tiongkok melalui Nine Dash Line. 3. Pengawasan dan penegakan hukum. Luasnya zona ekonomi eksklusif membuat pengawasan menjadi tantangan besar. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pemanfaatan sumber daya yang belum optimal. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, pemanfaatan sumber daya laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia masih. Baik, perkenalkan, saya Aulia Agustina dengan NIM 2404108011. Saya akan melanjutkan materi dari Ananda Sipah Azara. D. Persetujuan tentang garis batas landas kontinen dan laut wilayah. Penetapan garis batas landas kontinen dan laut wilayah Indonesia merupakan hal yang penting dari strategi bagi kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk itu, Indonesia harus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam hal apapun. Indonesia juga harus melakukan servis dan Oke, itulah tadi penjelasan materi kita, yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Baik, sebelum kita mengakhiri video kita, saya akan menjelaskan tentang studi kasus wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia terupdate tahun 2025. Oke, baik, langsung saja. Wawasan Nusantara ialah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Akan tetapi, bagaimana konsep ini diterapkan dalam geopolitik Indonesia pada tahun 2025? Contoh nyata penerapan wawasan Nusantara sebagai geopolitik di tahun 2025 ialah polemik dan kebijakan pembangunan kawasan Rempang Eco City di Kepulauan Riau. Pemerintah Indonesia menjadikan kawasan ini sebagai proyek strategis nasional yang bertujuan untuk menarik investasi asing, khususnya dari Cina dan juga Singapura. Dari sisi geopolitik, pengembangan Rempang bukan sekedar pembangunan ekonomi. Lokasi Rempang yang sangat strategis karena berada di jalur pelayanan internasional Selat Malaka. Ini bagian dari strategi mempertahankan kedaulatan dan pengaruh Indonesia di wilayah perbatas barat. Namun, pembangunan ini tidak lepas dari tantangan konflik muncul antara pemerintah dan masyarakat adat Melayu yang sudah menetap di sana sejak ratusan tahun. Mereka khawatir kehilangan tanah dan warisan budaya. Inilah dilema geopolitik yang dihadapi Indonesia saat ini. Bagaimana menyeimbangkan pembangunan nasional dengan keutuhan sosial dan budaya lokal, sesuai dengan prinsip wawasan Nusantara Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah Indonesia di tahun 2025 ini mulai mengadopsi pendekatan partisipatif, dialog dengan tokoh adat, diperkuat skema relokasi dan kompensasi, diperbaiki dan aspek pelestarian budaya lokal mulai diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan. Langkah ini menunjukkan bahwa wawasan Nusantara bukan hanya teori, tapi menjadi strategi geopolitik hidup yang terus berkembang dan beradaptasi. Jadi, itulah salah satu contoh penerapan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia di tahun 2025 ya. Sebuah bukti bahwa menjaga kedaulatan bukan hanya soal batas wilayah, tapi juga menyatukan kepentingan nasional dengan nilai-nilai lokal.